Selamat pagi anak ibu, namo buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap luar biasa dan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi sikap kerjasama dalam keragaman. Kade untuk materi ini adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, karena materi kita tentang sikap kerjasama dalam keragaman, alangkah lebih baiknya anak ibu kita saksikan lagu berikut ini. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa.
damailah negeriku. Indonesia Jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa, Pancasila berkat hidup bangsa. Nah, bagaimana Anak Ibu? Lagunya bagus? Ya, pagi-pagi kita sudah mendengarkan lagu yang menjadi semangat kita untuk menjalani hari-hari kita ya anak-anak. Nah, dari lagu tersebut kita diajarkan supaya kita dapat menghormati antara suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, adat dan istiadat yang berbeda dengan teman-teman kita. Ya, supaya apa? Supaya persatuan dan kesatuan di dalam ataupun untuk negara Indonesia ini terjalin dengan baik dan tercipta dengan damai. Nah, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat tercipta itu melalui kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan beberapa atau banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, manfaat dari kerjasama adalah pekerjaan terasa lebih ringan. Sudah pasti kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kerjasama dengan banyak orang, pekerjaan yang tadinya berat, banyak, akan terasa lebih ringan. Karena apa? Karena ada yang membantu. Kemudian pekerjaan lebih cepat selesai. Kalau pekerjaan itu banyak, kita sendiri yang mengerjakan tentu akan lama selesainya. Tapi kalau kita kerjasama dengan beberapa orang, pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya mempererat tali persaudaraan. Ya, dengan kita bekerja sama, tali persaudaraan itu akan terjalin erat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, kerja bakti untuk mencegah banjir dan penyakit demam berdarah. Nah, bagaimana cara kerja baktinya ini? Bisa dilakukan misalnya seminggu sekali. Di dalam lingkungan masyarakat tersebut melaksanakan gotong royong membersihkan selokan, kemudian membersihkan daerah lingkungan rumah kita, air-air yang menggenang itu dibuang, atau melakukan yang namanya 5M. Kemudian melaksanakan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali kejadian pencurian ataupun kalau orang bilang maling ya anak-anak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi ataupun untuk mencegah itu terjadi, maka diadakan ronda malam. Supaya apa? Supaya lingkungan kita baik siang ataupun malam itu tetap terjaga. Kemudian senam bersama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh warga. Anak Ibu sudah pernah melihat ada perkumpulan seorang, misalnya ibu-ibu sore hari dia melakukan olahraga bersama di suatu tempat.
Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, kemudian nomor 4 adalah menolong tetangga yang sakit atau meninggal dunia. Jadi kalau sudah menolong tetangga itu jangan dibedakan ya Anak Ibu. Mentang-mentang dia agamanya kan beda dengan saya nggak mau menolong lah. Nah, jangan seperti itu ya Anak Ibu. Jadi semua orang yang butuh bantuan kita, baik itu sama agamanya, baik itu beda agamanya, sukunya sama ataupun berbeda, tetap kita harus dan wajib menolongnya. Dan contoh kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, piket kelas untuk menjaga kerapihan dan kebersihan kelas. Yang kedua, kerja kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini perlu digarisbawahi Anak Ibu, kerja kelompok ini sebetulnya tidak buruk. Kenapa? Karena memang di sekolah itu kan ada tugas kelompok, jadi harus dikerjakan dengan bersama-sama. Tapi kalau ulangan, jangan dikerjakan secara bersama-sama karena itu tugas mandiri. Nah, nanti kebalik, kerja kelompok dikerjakan masing-masing anak, sedangkan ulangan nanti dikerjakan secara kelompok. Nah, itu salah ya Anak Ibu. Ya, yang pekerjaan kelompok alangkah lebih baiknya dikerjakan dengan cara bersama-sama. Kemudian mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir. Nah, beberapa kali di sekolah kita melaksanakan pengumpulan dana, baik untuk korban bencana ataupun peristiwa-peristiwa yang menimpa sesama teman kita tanpa diduga. Nah, itu sudah termasuk kegiatan kerjasama ya Anak Ibu. Kemudian menjenguk teman yang dirawat di rumah sakit. Nah, sebenarnya di sini tidak harus di rumah sakit juga. Misalnya ada teman kita sakit kok sudah lama tidak berangkat sekolah. Nah, kita bisa menjenguknya di rumah. Tidak harus yang dirawat di rumah sakit saja. Oke, kemudian contoh kegiatan kerjasama di lingkungan rumah. Nah, ini biasanya yang sering terjadi adalah kakak sering menyuruh adik atau adik sering menyuruh kakak. Nah, sebaiknya kita harus sama-sama membantu ibu membersihkan rumah. Kenapa membantu ibu membersihkan rumah? Ya, keseharian di rumah itu lebih seringnya adalah ibu. Kasihan kan anak ibu. Coba kita lihat ibu kita bangun tidur, dia sudah langsung membuatkan sarapan untuk kita. Nah, beliau yang sudah menyiapkan perlengkapan sekolah kita. Kemudian ada ibu kita yang bekerja lagi mencarikan nafkah untuk kita. Nah, jadi kita juga harus membantu ibu kita dengan cara apa? Membersihkan rumah. Setidaknya jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuat rumah itu berserakan ya anak ibu. Kasihan ibu kita sudah capek, lelah. Nah, kita malah menambah beban ibu kita. Kemudian, menjaga adik saat ibu sedang memasak di dapur. Nah, bagi anak ibu yang memiliki adik, bisa membantu ibunya dengan cara menjaga adik supaya apa? Supaya tidak mengganggu pekerjaan ibu, supaya pekerjaan ibu juga cepat selesai. Nah, seperti itu. Kemudian menyiapkan makanan di meja makan bersama ibu. Nah, anak ibu sudah kelas 4, sudah harus mandiri. Setidaknya bangun tidur harus bisa mandi sendiri. Kemudian membantu menyiapkan sarapan pagi. Kalaupun anak ibu sekolah udah aktif nih, anak ibu bisa menyiapkan bekal makanannya sendiri. Jangan menunggu ibu lagi. Nanti kalau menunggu ibu terus, akhirnya anak ibu bisa kesiangan karena semua yang melaksanakan ibu.
Kemudian membantu ayah membersihkan rumput di halaman. Nah, itu adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Bisa membantu ibu, bisa membantu ayah. Nah, kalau misalnya kerjasama sudah terlaksana dengan baik, kita wajib bersyukur atas keberagaman yang ada ya anak ibu. Nah, cara bersyukur atas keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia adalah saling menghargai orang lain yang berbeda budaya dengan kita. Ingat ya anak ibu, di Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya, bahasanya, agamanya, adat istiadatnya. Jadi, anak ibu harus bisa saling menghargai. Nah, jangan sampai nanti kita saling menghina adat istiadat orang lain. Nah, atau misalnya kita menghina kebiasaan dari teman kita. Contoh kebiasaannya, misalnya nih, teman kita si A suka sekali dengan tarian tradisional. Nah, sedangkan anak ibu tidak suka dengan tarian itu. Nah, lantas kita tidak boleh menghina dengan kesukaan teman kita. Harusnya apa? Harusnya kita mencoba untuk mengenali tarian itu. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati apa yang teman kita sukai. Kemudian kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misalnya kita suka makan soto misalnya, teman kita nggak suka, terus kita paksa, ayolah cepat makan soto ini, kamu harus mau makan, padahal teman kita tidak suka. Nah, itu tidak boleh terjadi anak ibu, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, kita mencoba untuk hidup damai, hidup rukun sesuai dengan lagu yang kita dengarkan tadi. Kemudian sikap menghargai keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu menghormati pendapat yang berbeda dengan kita. Apalagi nih, kalau sudah musyawarah, kita harus bisa menghormati pendapat orang lain. Tentunya pendapat itu pasti berbeda dengan kita ya. Kemudian mendiskusikan perbedaan yang kita miliki agar tercapai kesepakatan. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang yang berbeda suku, bangsa ataupun budaya. Nah, sama dengan yang dinyanyikan pada lagu di awal tadi anak ibu, kita selalu berusaha bekerja sama dengan orang agar apa? Agar keberagaman budaya di Indonesia ini tetap terjaga, bahkan bisa berkembang. Kemudian, sikap melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Anak ibu sering memainkan permainan tradisional. Di kelas 3 kemarin sudah ada tuh permainan tradisional. Ya, banyak sekali contoh-contohnya seperti engklek. Nah, anak ibu sudah bisa main engklek. Kemudian gobak sodor. Nah, kita waktu di kelas 3 yang pernah belajar dengan ibu pasti pernah tuh kita main gobak sodor. Kemudian main benteng dan ular tangga. Kemudian mempelajari dan mementaskan kesenian daerah, misalnya belajar tari pendek ataupun membatik. Kemudian memainkan alat musik tradisional, contohnya angklung dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Kita sambung lagi di tema 2 ya anak-anak ibu. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 1, subtema 2 dan 3. Nah, kita ketemu lagi besok pada materi berikutnya. Nah, pesan ibu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dengan damai, dengan tentram, tanpa keributan, tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya, tetap merdeka, dan selalu luar biasa ya anak ibu. Oke,
Demikian dari Ibu. Selamat pagi. Namo Buddhaya.